wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa muntafi'an. Jazakumullahu khairan wa ta'ala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tu'min wa sabbih wa Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah melanjutkan kita pengajian bulan lalu dan bulan ini di bulan yang mulia, bulan Maulid, bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kebetulan dalam Sabtu, dan mohon maaf, malam saya nggak bisa. Ada haul gurunya istri saya. Memang mulut berapa haul. Karena biasanya setahu saya, biasanya tuh para kiai itu sok mau lamun teu mulut, silih mulut, roah. Sehingga itu biasanya sibuk sama haul selain dengan Maulid Nabi. Melanjutkan pengajian minggu lalu, sekarang di bulan Maulid, maka niatkan juga oleh kita ikut menghidupkan bulan Maulid dengan ikut pengajian, dengan ikut taklim. Syukur-syukur di tiap musola, di tiap masjid, di tiap kampung ada perayaan, peringatan Maulid Nabi, mau skala besar ataupun skala kecil. Dijelaskan lagi oleh para dai, oleh para kiai, bagaimana sejarah kehidupan perjuangan Nabi besar Muhammad SAW, supaya mudah-mudahan umat kembali tergugah hatinya untuk menteladani, untuk menjadikan beliau Kanjeng Nabi sebagai suri tauladan. Maka perbanyak kebaikan di bulan ini, terutama banyakin baca sholawat. Ya, sholawat mantah hese, insya Allah KBG bisa. Hari biasa kita sholawatnya 100, ya sekarang 300 setiap hari. Tanda orang bergembira, kita dan makin banyak sholawatnya, makin kenal Nabi sama orang itu. Sehingga pengajian saat ini pun orang niatkan, orang menyatakan sekaligus memperingati lah, meramaikan, menghidupkan bulan Maulid dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang memang itu dianjurkan dan perintah oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab kamari enggeus bulan Sapar, orang minta perlindungan kepada Allah kan. Dia bawa kasan, orang baca Yasin segala macam. Nah sekarang diberi sehat. Atau enggak soalnya sehat eta terus menang menta-menta. Dari barang geus dibere bisa dipakai aja sesuai dengan kehendak Allah. Meneruskan dalam hikam yang lalu, man lam yuqbil 'ala Allah bimulatafatil ihsan qila ilaihi bisalasilil imtihan. Siapa orang yang tidak mau menghadap kepada Allah, baik ibadah kepada Allah bimulatafatil ihsan, oleh sebab penggantian atau perbandingan dari banyaknya kelembutan dan kebaikan yang sudah Allah berikan. Jadi jelema teu daek ibadah, teu daek menghadap kepada Allah saat senang, gampang nama gitu. Quyida ilaihi bisalasilil imtihan. Nanti orang tersebut akan ditarik oleh Allah supaya datang, supaya mendekat dengan berbagai macam cobaan. Namun kesenang teu daek bae ibadah ke Allah, kayak Allah dipaksa ditarik, diberi susah, diberi gering, diberi waktu sempit. Itu adalah cara Allah siap keungeunah, cek bahasa orang nama. Teu daek datang kain, ya poin kuari diberi susah. Tujuannya supaya datang. Itu datang keneh mah kalbi Nabi. Ini diberikan ujian cobaan-cobaan, apapun itu yang biasanya seringna orang cobaan itu buat kita biasanya yang gak enak. Eta tanda ku Allah keur ditarik, dipaksa. Karena seharusnya sunnatullah itu, sunnatullah itu kebiasaan Allah. Kebiasaan Allah itu ngasih sesuatu yang enak-enak. Kan orang gaya kita selama ini kan penuh dengan nikmat. Nggak pernah ada yang gak nikmat. Apa yang gak nikmat? Hanya kita memandangnya saja. Kadang-kadang pandangan orang, pikiran orang, anu nyieun eta henteu ngeunah, padahal mengeunah. Pikiran kita.
Karena sesuatu kalau sudah terjadi, sudah menjadi fakta, tidak bisa dirubah. Tinggal kumaha urang nempokna. Pikiran kita yang bermain. Dicontohkan kurang ketika orang hajatan terus hujan. Hujannya sudah terjadi. Itu fakta, tidak bisa dihindari. Tinggal kumaha orang memaknai itu. Apakah hujan ke hajatnya sebagai suatu halangan, apakah sebagai suatu rahmat, eta kumaha pikiran orang. Orang mikirnya itu halangan, dia terhalang. Kita mikirnya itu rahmat, insya Allah berkah hajat lagi. Karena nggak terjadi. Itu bisa dirubah. Mun memehna orangnya nyarang segala macam, los tem, encan ieu. Tapi ketika sudah terjadi kan tidak bisa dirubah. Itu fakta. Nggak bisa dirubah, tinggal kita memaknai itu apa. Mau makna yang bagus, mau makna yang jelek, eta kumaha pikiran orang. Mun pikirannya bagus akan memaknai itu dengan baik. Tapi kalau pikirannya jelek, fakta mayoritas mengatakan baik ge nya nama baik. Jadi ulah dibohongan ku pikiran orang. Sakit itu sudah fakta. Tinggal kita maknai apa itu. Apakah itu suatu penghalang untuk ibadah? Apakah itu cara geus lebih ngadeketkeun diri kepada Allah? Bohongan keur senang tilap rae. Akhirnya kalau Allah ditarik paksa. Sehingga cek Allah walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan. Kepada Allah segala sesuatu di langit dan di bumi itu ibadah sujud tau'an wa karhan, baik sukarela maupun terpaksa. Nah orang yang yang tidak mau mendekat kepada Allah saat dia punya nikmat, saat dia senang, maka ditarik ke Allah secara paksa ketika dia dapat ujian. Jadi kersina syukur itu daek, padahal kan ngenahan bersyukur daripada bersabar mah. Ya diberi nanaon yuk. Diberi nikmat anu, nggak mau datang sama Allah, nggak mau bersyukur dengan cara itu bersyukur tuh ya, dengan cara eta nikmat dipakai sesuai dengan kehendak yang ngasihnya. Di antara bentuk syukuran adalah ibadah. Tidak itu syukuran, tidak ibadah. Maka Allah ditarik, diberi ku Allah bangkrut, diberi teboga harta, diberi gering, diberi susah. Itu Allah sedang menarik secara paksa datang siaka aing deuk kasaha deui. Bongan keur senang teu daek ibadah. Saking Allah cintanya kepada kita supaya kita datang. Diberi ieu, digerokeun ieu ku Allah, diberi nikmat awak cager, duit loba, keluarga atuh rapih repeh. Digerokeun dieu teh. Sina bersyukur, sina datang. Henteu bae. Lamun henteu bae atuh rada keras kan manggil lagi. Manggil rada keras teu daek bae, jadi jiwir. Pas urang teh ka anak. Digerokeun ku urang ieu, jojong bae, pan urang lihat rada naik saeutik suara narin. Muncul keneh bae, campurkeun ku urang cek alcelina. Sia kitu tah. Ulah sampai dikitukeun ku Allah, sia jalin. Ditarik, sina salat. Sina ngaji. Maka ada kan banyak macam orang itu ya. Orang itu yang mau ibadah kalau dikasih. Mun kesenang nyana daek ibadah tah. Lamun kesusah hulap. Aya deui mun kesenang poho. Tapi ketika sudah susah, nempel ke Allah dong perangko. Deket jeung Allah teh mun susah. Macam-macam orang itu. Sebenarnya sunnatullahnya itu Allah ngasih, Allah pengen kita datang bersyukur atas nikmat-nikmat. Maka jangan datang nungguin dapat musibah. Maka seharusnya sakit kek, susah kek apa kek, berarti itu kan kasarnya teguran gitu. Ditegur gitu kan, dipanggil tidak baik, tidak datang, berarti ditegur lah. Surat panggilan pertama tidak datang, kedua tidak datang, kaki lu mau dijemput paksa ke polisi. Diberi itu. Qad qasamallahu ta'ala ibadahu salasata aqsamin. Allah membagi hamba-hambanya itu 3 bagian. Jadi hamba Allah itu terbagi 3. Satu ada ahlus shimal. Siapa ahlus shimal itu? Wa ashabus shimal lima ashabus shimal. Fi samumin wa hamim wa zillim min yahmum la baridin wa la karim. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Ini waknya. Eta geus teu ngomongkeun, pokona pinarakaeun geus. Aya di ahlul yamin. Ahlul yamin itu yang wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Fi sidrin makhdud wa talhin mamdud wa zillin mamdud wa ma'in masqud wa fakihatin katsirah. La maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah. Mun dibere leungeun angke. Terima amal, buku amal raport nanti angke dibere make leungeun katuhu. Mereka penghuni surga, mereka yang menikmati kesenangan-kesenangan di surga. Ayat ini was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im.
Sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Eta nu katilu. As-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun. Yang bukan cuma baik, mereka mau berlomba-lomba dan memperbanyak kebaikan. Kayak ashabus shimal mah ya biasa, tak biasa. Tapi kalau as-sabiqun itu orang yang kebaikan itu pengennya yang pertama dia. Hayang panghebatna dina masalah ibadah ke Allah. Lain pangembungna. Sedekah pangheulana, panglobana. Puasa pangbagusna, ngaji Quran pangseringna. Salat malam pangrajinna. Eta as-sabiqun. Nah ini, kalau yang ashimal tadi, itu nggak usah diomongin. Terus ashabul yamin, itu tidak ada keistimewaan, biasa. Menghebat eta as-sabiqun. Mereka aqbalu 'ala Allah mutawajjihina ilaihi talibin al-usul ila ma'rifatihi. Mereka datang menuju kepada Allah, meminta untuk bisa sampai kepada Allah. Itu tuh terbagi dua, kaitannya dengan makalah yang sekarang ini. As-sabiqun itu ada yang dikasih sama Allah nikmat, lalu syukurannya luar biasa. Aya anu dibere ku Allah musibah, tapi sabarnya luar biasa. Karena bagi mereka, pujian dan cacian itu sama. Sugih jeung susah akur. Nyekel duit jeung nyekel tikotok sarua. Tidak ada yang lebih hebat. Hanya beda persepsi saja. Lamun diberena sugih, oh iya kuduna syukur. Mun diberena susah, oh iya kuduna sabar. Karena dua contoh itu Allah terapkan pada nabinya. Orang yang paling mengerti Allah kan nabi. Para nabi. Aya nabi Allah teh nu ku Allah diberi luar biasa hebatna, sugihna. Dalam hal keduniawian gitu ya. Saha Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Ia raja, ia nabi. Belum pernah ayahnya raja, ia nabi, kecuali diawali oleh Sulaiman bin Daud. Daud itu nabi dulu, baru raja. Mun Sulaiman mah di jora beuteung keneh geus jadi putra mahkota. Geus sugih. Dan Allah mengatakan wa wahabna li Dauda Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Allah berikan kepada Daud yaitu Sulaiman sebaik-baiknya hamba. Sebaik-baiknya hamba yang balik kembali selalu berserah diri kepada Allah. Ni'mal abdu innahu awwab. Aya nuku Allah teu dibere. Dikasih penyakit, keluarganya kabur semua, penyakitnya pun aneh. Saha eta Ayyub alaihi salam. Perihal Ayyub Allah ngomongnya sarua kitu. Inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Sarua jeung tadi ni'mal abdu innahu awwab. Artinya bagi orang-orang seperti ini ngeunah atawa teu ngeunah eta nikmat. Sarua boga duit jeung teu boga duit sarua. Susah jeung senang sarua, sehat dan sakit sama, hanya bedanya naon langkah anu kudu diikuti. Oh, ieu mah dibere sehat, oh berarti syukur. Menghadapna teh dengan syukur ka Allah teh. Oh, ieu gering berarti sabar. Menghadapna teh dengan sabar. Itu orang asabi kalau mun urang mah tadi mun ka urang mah ieu, mun ka urang mah rata-rata manusia. Karena keur dibere senang teh daek madot bae, diberelah susah ditarik supaya datang. Tapi bagi yang as-sabiqun ini bukan begitu, itu sama. Hanya tinggal langkah naon yang perlu dilakukan ketika diberi A, diberi B. Ari urang pun hayangna ngeunah. Ari macam as-sabiqun geus kumaha cek Allah bae. Saya itu hanya perlu melangkah apa? Membalas atau reaksinya lah. Ya Allah mereaksi berupa senang. Apa reaksi saya harusnya? Ya Allah mereaksi berupa enggak senang, susah. Apa harusnya reaksi saya? Jadi bagaimana sarua? Makanya disebutnya kualitas gitu kan. Pujian, cacian itu hanya kualitas saja. Disebut kita memuji karena ada cacian. Disebut kita mencaci karena ada pujian. Ini disebut baik apa ganteng karena anu ieu jore. Ieu jore karena anu ieu ganteng. Umpamakan gitu. Sama aja, semuanya sama. Bagi mereka semuanya sama. Hanya kumaha carana ketika dibere anu ieu kudu kumaha, dibere anu itu harus gimana gitu. Tapi bagi rata-rata orang ketika mengatakan malam yukbil Allah bimulatofatil ihsan kuyida ilaihi bisalah silil imtihan eta mun keur senang teu daek datang bae engke ditarik paksa ku Allah dengan diberikan banyak ujian.
Meskipun ujian itu tidak harus selalu bentuknya nggak enak. Nah, maka ulah mungguan di badai tengah. Tapi kudu selagi diberi ayah, maka Nabi itu mengatakan kan, masyhur lah. Kata Nabi, ihtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Mumpung orang memang datang kolot. Tanyakan ke baju ucin. Di sekolah kalau pengaruh banyak. Tadi ngomong kalau pengaruh, ya ditanya ke saya, salam nanti cager bah. Alhamdulillah kalau pengaruh doang aja. Ayo di sekolah bah. Apa keren orang. Tapi alhamdulillah nah bahagia. Ting orang lagi daek kan iya, makanya sekolah dia lagi ngaruh-ngaruh aja. Daek. Wong keren orang lagi daek sih. Tapi rata-rata jelema daek kakolotnakeun gitu nya. Geus ngarasa bau taneuh karak daek. Alhamdulillah tadi daripada antum mah. Mumpung masih muda sebelum datang masa tua. Eta masa tua teh kan saya dicokotan. Itu sama dengan imtihan kalau bade. Biar aku sia keur ngora teu daek keneh bae ibadah. Wah ini geus kolot. Makanya kitu di bae. Lamun buah ya, buah itu kalau masih muda ya asam-asam dikit wajar lah. Masih muda kok. Kalau dicari juga asamnya kan. Tapi geus kolot hasil keneh bae mata mah buruk. Buruk itu kamu. Geus wayahna amis. Geus kolot. Itu kan kata Nabi, 5 sebelum 5. Saat ginaka qabla fakrika kan itu. Saat berboga sebelum datang susah. Udah susah merepot. Maka jelema ngomong aing mun sugih mun sedekah panggedena. Bohong mun nya susah. Atau ngomong doang. Mumpung keur boga. Henteu keur sugih keur boga. Henteu keur sugih henteu keur boga. Mumpung keur aya. Mungkin geus eueuh mah hese. Manfaatkan itu harta pemberian dari Allah tersebut untuk bisa kabawa paeh dengan cara apa ya diamalkan. Terus kata Kangjeng Nabi itu adalah waktu luang kan. Sebelum datang sempit. Duit itu susah-susahnya duit masih bisa dicari. Tapi waktu nggak bisa dicari. Nunggu selewat mual balik deui. Makanya dipakai sumpah oleh Allah wal asri. Betapa hebatnya eta waktu. Ini saya saja waktu. Karena waktu nggak bisa dibeli. Waktu adalah uang. Maksudnya lebih bermanfaat, lebih hebat daripada duit. Duit masih bisa dicari. Tapi waktu yang sudah semenit yang lalu mual balik deui. Mumpung masih ada waktu luang. Sebelum datang waktu sulit. Ketika nggak sempit hese. Ketika ujungnya telin, ketika nggak hirup cenalin memeh. Eta geus pol kan guys. Mumpung keur hirup, ayo salat mumpung keur hirup. Geus paeh moal bisa salat. Disolatkeun. Moal bisa sedekah, disedekahan. Itu kaitan dengan makalah ulah sampai kalaupun satu itu ya jangan sampai mau dekat sama Allah kudu si jawer heula gitu. Mesti jawer karena dek deukeut. Geus beak harta beak anu karak dek tobat. Nu kaduana geus urang ieu ketika tadi itu apa reaksi apa yang perlu kita lakukan untuk menyikapi yang terjadi yang Allah takdir Allah yang Allah berikan kepada kita. Oh senang nih, apa harusnya kalau lagi senang? Oh susah ya, kudu kumaha mun keur susah. Senang nantinya kita harus syukur, sulit kita harus sabar. Jadi makalah itu kaitannya dua. Meskipun Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit hamba saya itu yang pandai bersyukur. Sambil kita pikirin begitu itu kan gak sulit sebenarnya. Kurang diberi hidup 24 jam. Suruh sholat 5 menit paling lama itu. 24 jam diambil 25 menit. Sapu saputi. Kan tidak ada yang sulit. Maksudnya. Untuk sholat, gampang-gampangnya sholat, tanpa berat-beratnya itu dilakukan. Usaha kasar, jelema anu munafik kan. Layaku mulai sholat, ilahum kusala tadi. Sebutkan di Al-Quran. Tidak ada yang berat. Berbagi, contoh nanti. Umpama perintah Allah seperti zakat misalnya. Dari sekian banyak, dari 80 gram emas, hanya 2,5%. Enggak sepertiganya itu enggak.
Berarti kan sulit. Padahal berbagi itu, meskipun tidak Allah perintahkan, manusia itu butuh untuk berbagi. Sebab tidak bisa hidup sorangan. Semampu apapun kita nggak bisa hidup sendirian. Butuh orang lain, makanya wajar lah berbagi. Nah, ulah sampai ketika nggak segitu, nggak sulit, nggak susah, nggak garing, nggak naon, malah baru mau datang. Ya, meskipun ya tetap bagus, kata kita datang, kan dipaksa gitu. Mau bisa mulai sampai itu kan orang nung yang namanya mau sampai itu. Ada tipe orang yang begitu. Dan umumnya kadang-kadang gitu. Ketika dikasih senang nggak mau, maka dikasihlah sulit supaya datang kepada Allah. Kata Allah karunia dan Allah nyiksa lagi. Allah kasih yang supaya orang tersebut mau datang kepada Allah. Mudah-mudahan orang jadi jelema anu itu perlu digitukeun. Jadi adanya itu dinamika aja gitu. Jadi adanya kesulitan itu hanya dinamika hidup aja, bukan Allah ngejewer. Sebagai dinamika hidup aja, hidup akan muter ya di luhur ya di anak ya. Normalnya hidup kan begitu. Kan ujian eta kumaha jelema anak. Nabi itu kan paling dekat dengan Allah, paling banyak diujinya. Nah, eta mah kan hidup muter, saking Allah sayangna. Ujian bagi orang seperti itu untuk meningkatkan kualitas ibadah dia, kualitas keimanan dia kepada Allah. Tapi lamun ujian ke jelema umum kan eta mah dijewer. Tadi ya sih apa yang digerokeun Allah bae ka mana? Rata-rata jelema kan sama bentuknya mah, cuman beda Allah memandangnya. Kalau kepada orang-orang soleh tentu itu dinamika kehidupan kan. Dan Allah ingin mengangkat derajat orang itu. Namanya enggak derajat jadi angkat, pan geus naik tadi. Tadinya sudah di atas, diatasin lagi. Naik lagi. Naik itu enggak ada yang gampang, sulit. Naik tangga, hese kok kolot mah. Tapi kalau orang-orang biasa yang tidak asabikun itu tadi, biasanya diberikan seperti itu, bentuknya adalah teguran. Untuk hari siksa mah yang enggak lah. Jangan selalu mengatakan itu siksa. Terus orangnya mau baik, memang orang merek. Husnuzon saja, orang muslim mendapat hal yang pahit, itu teguran dari Allah. Itu maksimalnya. Allah langsung siksa. Oh, Indonesia begini sedang disiksa. Tidak, itu lagi diuji. Biar diuji ke Allah. Ditegur minimal gitu. Bila disiksa ngomong sebab kita orang muslim. Kita orang yang percaya kepada Allah. Dan orang yang percaya kepada Allah nggak akan Allah siksa. Itu bentuk teguran aja, teguran. Lain siksaan. Menjelma kafir harap disiksa. Jadi supaya bisa mempergunakan nikmat yang Allah berikan sebagai kendaraan kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata satu hadis mengatakan nikmatid dunya matiyatul mukminin. Kenikmatan di dunia itu adalah kendaraan bagi orang-orang mukmin. Gasan ka mana? Gasan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaiha yablughul khair wa biha yanju minasyarri. Dengan itu, dengan kendaraan itu dia bisa mendapatkan kebaikan dan bisa selamat dari keburukan. Maka diiming-iminginya pun oleh Allah itu, misalkan ya contohnya satu kebaikan dibalas 10 misalnya. Dan diselamat dan dilebur 10 dosa. Itu namanya kan berarti mendapat dengan dia kendarai nikmat Allah itu dengan baik, maka datang kepada kebaikan, selamat daripada keburukan. Untuk hanya diberi pahala gitu, tapi juga dihapus dosa. Tidak sekadar diberikan kebaikan, tapi juga diselamatkan dari kejelekan, hal-hal yang tidak diinginkan. Wa tahqiqu anal faqir as-sabir wal ghani syakir. Sehingga bagi orang yang tadi yang as-sabiqun itu ya. As-sabiqun ulaikal muqarrabun itu tadi. Bagi mereka itu sama, yang penting kalau fakir ya sabar, kalau sugih ya syukur. Maka ada lagi bahasa yang disebutkan oleh para ulama, at-ta'imus syakir kas-sha'imis sabir. Orang yang makan enggak pernah puasa sunnah, makan aja. Ramadan doang deh puasa teh. Tapi dia syukurannya benar-benar sama Allah. Itu sama dengan orang yang suka puasa Senin Kemis. Dan sabar. Jadi kalau yang begitu tuh ya, iya puasa bae cenah hebat, belum tentu anu buka bae. Ya bisa jadi sarua jeung nyana. Yang penting tadi sikapnya. Iya puasa kok muter-muter radio bae lah, ieu adan cenah sarua. Saya memilih memperbanyak puasa. Silakan, yang penting sabar. Sabar nungguin buka. Belum waktunya jangan maka sabar dengan ketentuan-ketentuan puasa. Berpuasa makan ulah ngabohong, ulah anu kan ya, sabar dengan ketata. Orang macam mau puasa sudah lah, Ramadan teh puasa. Nu penting bener-bener syukuranna. Syukuran enggak ada har tempe, jeung enggak ada har daging ayam, kudu lain deui. Ketika nya yeuh, henteu puasanya
Ramadannya gak gitu-gitu nah. Selain daripada makan terus. Silahkan nggak apa, bisa seperti orang yang rajin puasa, yang penting syukurannya. Itu pilihan. Pilih, ini puasa itu syukuran itu. Gak jauh gitu. Maka pintar-pintar menyikapi di hati eta kumaha-kumaha. Wong jalan menuju surga itu kan bukan cuma lewat puasa, banyak. Maka ulah ya nusok puasa, ulah nganggap remeh kan utilok puasa soalnya. Buat yang nama syukur beneran, orang sabarna kurang ngajian puasa bae. Jadi orang fakir yang sabar sama dengan orang kaya yang pandai bersyukur. Sarwa derajatnya. Jadi di sebaliknya, orang kaya yang syukuran sama dengan orang fakir yang sabar. Hanya menyikapi doa. Makanya dina ulah sampai gitunya dikasih nikmat itu lalu tidak bersyukur, nanti kita bisa kalau diberi teguran untuk datang ya, untuk bersyukur. Sampai ingat gitu kan teh, sampai ingat. Allah nyaah kauran. Bukan Allah mau nyiksa atau gimana, sayang sama kita. Maka dalam aturan itu ya ada innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu kalau tafsiran tasawufnya. Bukan kita ini harus melakukan perubahan. Allah nggak akan merubah suatu bangsa kalau dia sendiri nggak mau berubah dari itu. Kalau dalam tasawuf Allah tidak akan merubah keadaan hati suatu kaum. Dia dikasih kan tadi itu sunnatullahnya Allah tuh ngasih supaya apa? Orang datang. Nah ini nggak dirubah sama Allah, begitu aja terus. Sampai dia merubah sendiri. Dibere bae datang tilok. Nah, siang geus ngarobah berarti ya poin dirubah. Utahnya dibere jadi ditahan. Karena apa? Ya kamu yang merubah. Allah merean bae orang datang, dibere bae terus. Dia datang ieu. Begitu kita dikasih enggak datang, tungguan sekali. Bere deui itu datang 2 kali, 3 kali dirubah bukan sia yang merubah. Karena dia yang mau merubah ya udah Allah merubah. Jadi dibere deui bae dibere. Padahal tadinya diberi tadinya. Karena dia yang merubah keadaan dia. Reaksi yang dia timbulkan tidak sesuai dengan seharusnya, maka dirubahlah ku Allah carana. Aing mau diberi heula, datang heula cakai. Biasanya mah kiriman ya, lewat mangkurir, kiriman. Kuari mah henteu, wani Allah bayar bukan sia sih. Kuari mah samun hayang cokot ka dieu. Aing cokot bakal ngopos deui kan. Kudu capek deui, kudu sulit lagi. Enggak tinggal ongkang-ongkang kan itu. Jadi ulah ngarobah. Syukuran itu pelihara. Nanti Allah begitu terus. Kalau kita sudah merubah, sudah mulai tidak nurut pusatnya, sudah mulai nggak mau ibadah, ya dirubah ku Allah. Tujuannya dirubah gitu teh supaya nurut, supaya datang lagi balik lagi. Kalau gitu sih, kabeh gitu sok. Kalau kita yang merubah, wah jadi kacau lagi. Harus ada perbaikan lagi. Sulit nih. Bukan urang kan merubahnya. Nah, jadi bagi orang-orang as-sabiqun yang tadi, fakir sabar dan kaya syukur itu adalah sama. Sebab yang dimaksud kaya oleh mereka itu, ya, ghina oleh mereka itu adalah billah. Jadi kaya itu kaya ku Allah. Istighna itu billah. Lain ku harta lain, tapi ku Allah. Karena itu urusan hati, pandai harta itu bukti bahwa harta itu jangan ditaruh di hati. Di lengan. Di dompet, duit mah. Duit di hati. Atau lah. Motor di garasi. Udah di hati, mau mahi. Dipajak pasukan kurang. Artinya repot. Atau dipasuk barang ke kok. Hati itu kan goib. Yang masuk yang goib lagi. Ada duit orang mah nyata ya. Jangan duit orang goib bisa bayar di ATM. Mungkin itu kali. Yang bikin orang jarang syukuran. Sebab duitnya tilokan dulu. Gajian di ATM-nya. Dia tilokan dulu duit. Coba kadel ini dibuka, alhamdulillah. Ini mah karena kadel lah, cuma kuasa gitu lin. Nyokot. Kalau kadelna nominal apa duitnya mah lin. Ya tayang duitnya mah. Maka kadang lebih bagus kelihatan. Sebab apa? Itu untuk syukuran. Karena gampang syukuran anak. Kadel mah. Karena kalau nggak kelihatan ya itu tadi. Jadi tahu hook nih. Itu kadelan mah. Coba tanya mana kartu kredit lin. Hayo pakai be nyawa tagihan gede be. Karena untuk kadele, mun kadele mah oh iya sakieu ya sakieu lah. Belanjana sakieu kadele Islam. Jadi memanage lebih gampang kalau kelihatan. Dan syukurnya lebih gampang. Maka sunah cenah ya, guru urang mun diberi amplop non buka di mah. Ulah cendeun geus ki bila mana butuh karak cokot ulah. Buka langsung buat syukuran. Kadele mah. Buka kurang sakit alhamdulillah gitu. Coba mun teu mah kayak butuh be karak cokot. Atuh geus mau syukuran deui. Jino ya. Geus teu inget karena alhamdulillahnya geus.
Kalau dapat sesuatu itu lihat, syukurin. Minimal alhamdulillah adalah dengan bahasa. Bagaimana sekarang bisa jadi faktor orang jarang syukuran sama punya harta karena banyaknya hartanya nggak kelihatan sama dia. Untuk ada duit nalin di dompet. Gitu. Bahkan ngomongnya tidak bukan duit, nggak terbuka duit, udah percaya nggak duit ada tuh, duit ada mana lagi, jadi udah itu balik. Ngomongnya tidak bukan duit, baik. Dia sempat duitnya di ATM, kan di ATM ya belum bisa diambil kan. Zakat ya kos itu asalnya wajib zakat, bukan wajib mikir, jangan kan kok duitnya. Belum wajib menyerahkan, sudah wajib zakatnya, tapi belum wajib memasrahkan. Karena apa? Ya belum kepegang. Oh, udah dicopot per minggu, ATM itu bisa digedein. Kamu kayak orang sudah wajib zakat, sawah ya panen. Tapi di Karawang sawahnya. Kuari ya, suruh nama ya, ya panen nggak kuari. Tapi si dia sudah wajib zakat, tapi belum wajib ngasih. Karena di Karawang kene sawah lagi, panen lagi. Jadi bagi orang-orang seperti itu, sama antara fakir sabar dengan kaya syukur. La ibrata bima fil yad. Bagi mereka tidak dihitung apa yang ada di tangan itu nggak dihitung, yang penting yang ada di hati. Kadang-kadang kan orang itu qad takunu yadu ma'muratan wal qalbu faqiran. Banyak yang banyak duitnya tapi hatinya susah. Esek, puyeng gitu kayaknya. Padahal mah hartana ngaleuyak. Tapi puyeng aja jangan bayar pajak gitu. Mobil 10 nomor 10. Kadang-kadang orang kaya kan saking pusingnya bingung dia ngapain ini. Ke mana ya nggak biarkan duit. Saking puyeng orang betul itu kan. Gitu kok. Laku yang nggak biarkan kamar nanti loh. Ya, ada yang makmur, tangannya itu makmur, tapi hatinya susah. Ayah jalan mati, hatinya itu sugih. Ku Allah, cukup. Tapi lengannya mau fakir. Tapi hatinya mah kaya. Maka terkadil jalan mati, kadil buka duit aja gitu. Ubatur teh, nginjem cilok, ngarokok, ya, sampurna mil baik. Mau ngelempangan ayah. Pakai mobil tah, pakai motor tah. Itu kadang susah nak batur. Padahal oh dia tahu. Ngan hate bunga. Hate sugih. Itu kadang susah nak batur. Kan aya jalan sugih kadang we. Bunga teh dua susah bukan aya kan. Aya udah jalan susah, padahal mah tapi sekarang hatinya kaya, ya cerah aja gitu. Kelihatannya enggak kelihatan susah. Maka kudu lagi itu, dandan rapi bae gitu lih. Gitu teh gablek samping beres bae. Baju stil bae kan gitu. Ada lagi orang yang makmur hatinya dan makmur tangannya. Hatinya kaya, tangannya juga kaya. Kita begitu nu sampurna mah. Ini luar dalam. Ya sugih. Jadi hatinya itu sugih udah cukup dengan Allah. Kayak makalah yang diucapkan Sayyidina Ali, kafani izdan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Sayyidina Ali kan kata pokok hidupnya. Salah satu sahabat Nabi yang nomor berapa nih tadi? Yang nomor 2. Hatinya kaya. Tapi tangannya nggak ada, itu Sayyidina Ali. Boga korma tilu, 5 aya opat. 5 aya opatan, manehna pamajikana Siti Fatimah jeung Hasan Husain. Kurma ada 3, di rumah ada 4 orang. Kan sering hiji mau kemana ya? Air datang, masih datang, tok assalamualaikum, salam. Nah, minta korma, dibere hiji. Nyana ge kurang, tapi ketika ada yang ngasih, ada yang minta dikasih. Eta hatena sugih, sanajan leungeun eueuh. Dina leungeun eueuh. Makanya wayu siruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh gitu. Isar eta bager anu henteu peduli kana awak sorangan tapi ka batur mah peduli jasa. Isar. Jadi dermawan itu macam-macam. Yang paling hebat itu isar. Nyana ge butuh tapi anu minta dibere. Oh kan saya beli jadi ngomong situ. Asal dibulak malah ya. Itu saya dinali itu. Ayo dia datang jadi dibere deh hiji. Pamajikan datang. Ya, Siti Fatimah itu kan putri Rasul ya. Karunya salakina nempuh ngembah piring, masak. Tapi nyana teu boga. Ngawanikeun maneh, mintalah sama bapak kamu. Fatimah minta sama bapak kamu pembantu. Karena saya nggak bisa ngasih. Datang Fatimah ke Kanjeng Nabi, minta naon? Minta pembantu jangan diimah. Tapi Nabi itu dihawakan. Ada satu amalan cek Nabi yang lebih hebat daripada kamu punya pembantu dan dunia dan seisi-isinya. Hayang dong. Hayang. Ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan minta pembantu menang eta, bungahna luar biasa. Dibere eta doang tak? Padahal tujuannya minta pembantu. Tapi ku bapana teh dibere, karena mun hayang mun Nabi tinggal daek nih lihat. Da jelema boro-boro ka Kangjeng Nabi kan. Ka jelema kuari bae yo, sekelas kiai misalkan, anu geus viral geus hebat, jelema berbondong-bondong hayang bantuan. Apalagi kepada Kangjeng Nabi mun Nabi daek mah. Tapi tidak, malah dia hayang bung dia kalimat dia. Ini dibaca satu kali lebih baik dari dunia dan isi-isinya.
Ibaratnya doang. Tapi bunganya luar biasa ya balik ya. Jadi itu klop ya, salah lagi yang pamajikan gitu. Coba minta pamajikan orang. Coba minta ke bapak tuh. Coba bapak cuma Tio. Aduh. Itu contoh. Kalau yang tadi hatinya luas ya, benghar, leungeun lagi benghar, Usman. Sampai sekarang hartanya masih ada. Ngalir terus ganjaran. Diwakafkan untuk kaum muslimin. Itu sekeliling Masjid Haram, Masjid Nabawi. Itu rata-rata punya Utsman bin Affan. Wakaf, itu bukan milik perorangan itu. Dikelola oleh kerajaan. Macam-macam. Berarti tadi gitu. Ya. Namun reaksi ya dari yang harus terjadi gitu. Ketika apa aksi yang terjadi, maka reaksinya harus gimana? Karena yang penting itu subihate, jangan matanya. Yang penting subihate. Kan Sayyidina Ali ngomong gitu, cukup bagi saya. Bangganya bukan main ketika saya menjadi hambamu ya Allah. Dan bukan main saya bangganya ketika kamu jadi Tuhan saya. Kuatan doang ya, nggak semua, betul. Ya itu kesan. Kita lihat betapa hebatnya kecintaan seorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang logisnya harusnya begitu sih. Karena gitu bisa kos itu dalam kehalangan pun nafsu mah. Sebab masih kehalangan nafsu dan yang lain-lain. Dan kehalangannya tergantung kumahanya ada bisa kontrol hawa nafsu nanti. Zuhudnya bukan main. Zuhud itu luar dalam. Ya hatinya tidak mikirin dunia, ya dunia lagi Allah. Luar dalam. Karena kadang-kadang aja jalan susah, tapi mikiran yang boga. Gitu. Ada orang yang kaya tapi nggak pernah berpikir untuk kumaha los harta. Karena itu urusan hati. Ada satu cerita tentang orang zuhud. Sebutkan kita bio. Karena rajul bil Maghrib min zahidin fid dunya. Satu waktu ada laki-laki di Maghrib Maroko. Min zahidin, dia itu termasuk orang yang zuhud di dunia, min ahlil jiddi wal ijtihad. Wa kana aishuhum mimma yusiru mil bahri. Kerjaannya itu apa? Nelayan. Jadi nyana dahar teh yang kudu ngalauk heula di laut gitu. Karaknya dahar. Wa kana la yusiru sadaku ba'du wa yak tatu ba'du. Hasil yang dia dapat dari ngejala ikan itu, sebagian dia sedekahkan, sebagian dipakai makan. Farada ba'du ashabi hadza syaikhi ayusafiru ila baladin min biladil maghrib. Satu waktu nyana bukan murid. Ini muridnya nih mau jalan ke satu daerah. Mencek orang ke mana misalkan ke Jakarta lah. Ke Jakarta Lempang. Izin kepada gurunya yang zahid ini. Saya mau ke Jakarta misalnya. Dipesan ke gurunya, kalau sudah sampai sana, temui ya si Anu bin Anu lah, fulan sebut. Dia itu saudara saya. Nanti sampaikan salam saya darinya. Dan kamu ketika ketemu sama dia, minta doa sama dia. Karena dia termasuk salah satu waliullah. Kemudian jalan ke Jakarta. Ke tempat hari 7 ya. Di Tiangan punya na yun. Singaran eta tiata. Faqala fasafartu hatta qadamtu tilkal balda. Saya jalan sampai ke negara itu. Saya tanyain ke orang-orang. Mana yang namanya si Anu itu? Si fulan dia mana? Padahal itu ala darin latas wa ila lil buluk. Dituduhkeun, oh dia rumahnya di sono. Di Pondok Indah Kapuk gitu. Nampaknya Pondok Indah Kapuk ini singkatannya. Wah, cekin aja. Kira aku emang yang wali dipik. Lamun Cina mah heuh. Nah, wali di dinya cekin aja. Tapi dituduhkan kan dia datang. Wah, melihat rumahnya enggak ada yang jelek. Oh, iya gimana pantas lagi lain jeung wali ieu mah. Lain mah kiai kos kieu mah ieu. Imah bandar narkoba. Kos kieu mah ieu. Cekin aja. Aneh dia. Fata ajaba min dalika. Aneh dia heran. Tapi karena itu ditunjuki, dia datang ada satpamnya. Kayak satpamnya di dinya. Tanya pun punya anak satpamnya dia. Benar ini rumah si Anu? Iya, tapi lagi nggak ada orangnya. Lagi di mana? Lagi ngobrol, ketemu sama Jokowi. Waduh, ketemu Mulyono gitu. Waduh, lebih heran juga ya. Nanya ya wali, ulin jeung Mulyono. Ulin jeung pamarentah, makin aneh lagi dia. Tapi karena omongan gurunya tadi, temui dia, minta doanya, dia itu termasuk salah satu wali Allah. Tetap nyana datang perasaannya datangnya datang tungguan punya nyana balik di IKN ditungguan balik di IKN teh pakai Alphard atau nu viral pakai jet pribadi itu lin waduh ieu lebih hebat nih ya lebih aneh banyak yang aya wali naik jet fasilitas kelas mewah kami lah ditanya kerja kadinya fasilitas kelas mewahnya maka fajdada ta'jubi aksar minal awal lain maka lebih aneh dari tadi nempo imahnya geus aneh. Pas dibejakan ku satpamnya, oh lagi di istana negara, lebih aneh deh. Begitu datang ke dia, wah pakai jet pribadi, makin aneh baik. Pahamang tu birruju wa ada mil ijtima bihi lah, aing uang manggihan lah. Geus teu pantes aing mah janjel mah kos kieu.
Tapi dia ingat, la yumkinuni mukhalafat asyaikh. Tapi masa iya saya harus nggak nurut sama guru saya? Nggak mungkin saya harus nggak nurut sama guru saya. Guru saya bilang, temui, minta doanya, sampaikan salam dari saya, kata gurunya itu. Pas azan tuh, kayaknya maksakeun ya, mangihan jelema eta. Oh, make protokoler mangihan. Jam sekian gitu kan. Diperiksa segala make gitu kan. Mesti mau sajam. Kos nekasup moal gitu lah. Falamma dakhaltu ra'aitu ma halani minat abi wal khadam wasyara al hasanah. Begitu ditempuh asup ke imana, wah barang mewah semua. Pembantu lagi masya Allah. Dapat pada sepatu dari coklat, dan pakai sandal kajerok disiapkan. Muka baju jubah dibuka tuh. Namun ngaranna teh kardigan gitu ya, cuman ieu teh panjang. Pos imam Masjid Haram itu kan dibuka tuh. Bahkan doana teh mun babi ngarokok diseungeutkeun rokok lagi. Sebab saya punya teman. Bukan teman asli ya, dia tingkatan atas tingkatan lah. Cuman sama-sama alumni Darul Hikam Ciberem. Sekitar beda 4-5 tahun lah jeung saya. Jadi 5 tahun keluar, saya baru masuk. Banyak itu, ada di YouTube buka. Akang Arfan Tajada itu, Sukabumi. Kemudian selama 15 hektar pesantren lagi. Jadi pesantren saya itu ya di Sukabumi itu ke atas lagi, arah kebon teh sampai Jalan Buntu ujung gunung. Gunung hutan di babat punya. Kita merena geng merek nanya, nyana cari tahun 2000 berapa? 17 kalau nggak salah. Saya pernah silaturahmi ke situ. Juga yang mulut kuari, insya Allah ada rencana kaji bareng. Ayah bawa ngajak yang kadinya di silaturahmi. Itu dia setahun ngeluarin sapi 25 ekor. Kiai anu hawal, bere hiji. Karuan guru nama, bere 5. Saat pemainnya, jeung tamu doang, nasi ya, 12 karung. Tanggung dah, sebab yang datang di situ harus makan. Nggak boleh nggak makan. Kudu dahan. Makanya di dalaga kurang tanya tarekatan nyatu cenah urang mah gitu. Harus makan. Itu 12 karung. Lu tidak sebutin karena karung kumanya. Yang saleting-leting kan karung gas berapa kilo? 20 nih. Saleting-leting nage. 20 be kayak 12 sebarang ayu. Saleting-leting 20 karung gas mah. Ucan lauknya segala macam gitu. Eta nyana tah? Oh, bener gitu. Mun ngarokok ya, ya tuh di senet kan dicokot ke jeung tah akan yang ngarokok asalnya na diu, ieu santri di dia hiji, di pantu hiji, itu kang hiji, opat pengawal lagi. Orang udah ngarokok, tinggal nyana be nyokot ieu. Dicekres kan. Ku santri dicekres kan kieu. Oh, cek urang buaya banget. Lihat di YouTube kalau dia lagi ceramah, enggak megang mic, dipegangin sama orang mic-nya. Nyana dipasang, di nuinya keran mic kieu. Jangan ngomong doang. Makanya kalau belum baik kelas 77 teh. Makanya aja. Memang itu orang agak aneh, kata guru saya waktu di pesantren juga, itu jelema rada heran memang gitu. Ya mungkin kos kuari tak kos itu tak. Nggak tahu apa kali. Ngajinya iya, belum didekin sama nih, Al-Hikam ini. Jamiahnya itu puluhan ribu. Mun pas tahun teh. Memang di mah rada kurang pati kadeng yang udah wetan. Jamaah-jamaah teh, dararatan. Eta nya mik bagi henteu, eta kos kieu tadi cek lagi atuh ieu nih. Mik cek lagi di kipasan gitu lah. Mewah betul hidupnya. Pertama orang hal guru saya itu saya ngelihat jadi alpat siapa ini isukana penilaian dia apa tanya warma lain kumisan yang lebih mahal dari alpat itu jadi hebatnya saja mata nah itu kos itu tak nah ini sama dengan ini nih begitu pas dia datang ke situ wah aku serba mewah pembantunya aja banyak bagus ya saya pas pembantu di mah orang kaya aku masih pakai seragam segala kan lihat belum susah gitunya pakaian lagi lain kos pembantu di mah urang ya, jadi bukan lagi ke situ. Tapi ini mewah, pakaiannya mewah, apa mewah. Kalau teman saya yang tadi itu ya itu pakaiannya biasa, pakaiannya pakai peci haji. Kalau sama belum teh, dia keluar ke mana bagian? Eta pakaiannya mirip Habib Umar itu tuh pasuruan itu yang suka di Aja Ade. Tapi kan bajunya kan mirip begitu, cuma dia kaos putih, kaos 77 teh lah, nyaho orangnya kaos oblong atau leader ya, kaos gitu tah. Paling pakai jaket kulit, tukang ojek ya. Jaket kulit Garut teh. Orang mulai di Haruman pas kenal ya 150.000 eta paling yang keluar teh tapi punya keistimewaan tuh orang emang tadi mah tuh pakaian agak mewah apa-apanya mewah ini orang makin aneh terus ngobrol datang saya muridnya Anu dibilang sama dia katanya kata guru saya Pak Kiai ini katanya saudaranya oh iya benar iya guru saya menyampaikan salam dan saya minta doakan terus si wali ini nih ngomong sama orang itu nanti kamu sampaikan sama guru kamu ya. Ya, apa yang perlu saya sampaikan? Bilangin nama dia. Hidup jangan ingat dunia melulu, dia begitu. Bahasa orang nama.
Padahal mah kan jangan mikirnya, kan guru aing susah, dah hari kudu ngajalah heula. Tapi guru aing nyebut, "Ieu wali, ngokos kieu." Dan dia ngomong, bilangin sama guru kamu, hirup teh ulah mikiran dunia bae cenah gitu. Dia makin aneh. Karena ikut jelema biasa mah, iya justru mikiran dunia ngabuadeg gitu. Gitu di mana, ya di mana, itu mesti pajak encan, yang bayar pajak encan kan, yang ngabuadeg. Tapi gurunya nang cilok mikiran dunia kasebutna ge zahid, yang itu boga naon, deuk dahari kudu neangan heula. Kudu neangan laut heula, mancing heula deuk dahan. Terus saking susahnya, tapi diomong ku si ieu kudu lurna teh ya. Bilangin sama guru kamu, kalau hidup tuh jangan inget dunia mulu. Oh gitu ya, baliknya. Datang ke gurunya, ketemu. Sudah saya sampaikan salam saya, sudah. Dia bilang apa? Pasti dia bilang sesuatu sama kamu. Malu dia mau ngomongnya. Masa saya bilangin gak enak amat gitu kan? Karena yang namanya wali ya tahu, ya hatinya mah udah ini. Udah connect lah gitu lah. Bilang aja, pasti dia ada bilang sama kamu. Gak mungkin gak bilang. Bilangin lah mau gak mau. Kata orang itu katanya, salam sama guru, bilangin, kalau hidup jangan ingat dunia mulu gitu. Si gurunya ini nangis terseduh-seduh. Si murid makin aneh pergi. Ternyata kezuhudan orang yang dia ini yang nggak punya ini ya, si guru itu boga iya itu masih kalah tingkat kezuhudannya oleh si guru yang banyak hartanya itu. Jadi zuhud itu kadang tidak memandang fisiknya punya harta atau tidak. Dalam menurut boga naon belum tentu itu orang yang zuhud. Bisa jadi hartana memikiran dia iraha aing boga. Batur boga motor ngomong, panjenengan nade aing iraha. Tapi yang punya malah motor kos kieu. Duit lagi ya, semoga Allah kembali ke Allah. Karena rumusna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aya lain boga urang mah titipan ti Allah, dicopot deui atuh heg kumaha bogana. Jadi zuhud mah urusan hati. Jangan dibawa ke fisik. Ai fisik masing sana rugi. Geus deui. Cuman siap ke dia. Ulah geus aya ieu can siap wah. Teramun jadi. Makanya siap ke na ieu. Jadi orang diberi susah deui meureun can siap ke. Eta Allah karunya. Kalau kamu saya kasih, sedangkan wadahnya belum ada, bahayanya buat kamu. Eta ngaranna memaknai sesuatu dengan positif tadi ya. Kan kaya, miskin, sehat, sakit, itu fakta, nggak bisa dirubah. Dengan cara seperti ngabalikan dampalengan, itu bisa. Tinggal maknaan yang benar. Kasih label yang baik. Jangan dipermainkan oleh pikiran. Kayak label, kayak kuno yang ngaranna sampurna mil, ya rokok ieu teh. Sarua bae jeung sangsu, jeung surya, jeung 10.000 sabungkusnya sarua. Namanya rokok. Tapi kok ini ada mereknya, ini yang ngasih merek kan yang punya. Faktanya ini rokok, tapi kok mereknya bisa berbeda. Gimana yang punya? Faktanya susah, faktanya senang, faktanya sakit, faktanya sehat. Itu fakta itu bisa dirubah, tinggal lihat pikiran orang. Memaknai itu apa? Karena label, merek itu gimana kita? Enggak pikiran orang. Mun pikiran ada, aduh ya mah gering, dihampura dosa. Berarti dosa keur dihampura. Mau memarahan, mau lambok-ambokan. Tugi, oh iya mah titipan, mau sombong mah. Besok cek MJT mau ke tukang parkir, ingat kira itu ceramah MJT mau ke tukang parkir, ngebuat ada kita tukang parkir, tukang parkir, begitu nyawa Sumardi, nyawa di SFU tuh, ngebuat ada motornya eta, tapi di cokotan nggak sore eta mangcung, coyong banget, sukan lapor polisi itu, di cokotan di motornya, oh titipan iya, cina dia ngerti, kunaon orang, arika nakos gitu ngerti, arika orang tuh ngerti. Ya kalau saya sakit ya apa namanya kehilangan sesuatu ya manusiawi lah sampai 2 kebelah saminggu guys ulah terus-terusan ulah bahaya terus-terusan kebelah saminggu lah kebelah nyerita aya ke saminggu lah saminggu eta bari ditata gitu ya wajar manusia jelema kos urang mah gitulah tadi diomong gitu pasti tapi ya ada pemikirannya ya tapi ulah kebalteun kalau terlalu banyak itu namanya kita dipermainkan oleh pikiran kita sendiri padahal eta ilusi pan kamar ge geus ngaranna waham tulul amal. Coba kalau gini mah ya. Coba nggak terjadi kok. Nggak segering aja. Coba ayo lah. Dia nggak ada harta yang manis dulu atau nggak yang amit-amit baik. Apa enggak? Enggak tinggal syukuran kok ini. Alhamdulillah kan dihampura dosa gitu. Hidup itu gimana kita memaknainya? Karena fakta mah tuh bisa dirubah, meski itu ayat. Tapi harus reaksinya. Dosa, mesti bisa dirubah. Oh, enggak kok. Tinggal naon, tobat berarti. Baheula urang tilap salat umpama zaman jahiliyah. Wari galak jasa ka tukang judi nya lagi baheulana. Wari galak jasa tukang mabok, padahal nya lagi tukang mabok baheulana.
Enggak, bisa dirubah di kan obat. Enggak usah, mencoba bola mah gitunya. Muncuna ieu muncena gitu kan lamun. Karena ge lamun melaksugan buah meureun. Pelak tasugan kurang ke buahna meureun. Heeh, nu pasti mah pelak dangdeur, menang dangdeur. Ulah susuganan. Enggak sih. Tinggal apa reaksinya? Dulu saya begitu ya tobat berarti. Kaitan dengan dosa mana guys? Tinggal reaksinya doang kan? Menyikapinya tadi. Senang apa sikapnya? Susah apa sikapnya? Dosa apa sikapnya? Kan jelema mau tangga dosa ieu. Pasti dosa, dia dihaja ge, karasa ge. Tinggal apa kalau sudah dosa itu? Ya tobat. Kadang-kadang kan orang yang lambat itu kita tuh reaksinya. Berapa banyak orang sekarang ngomong ini sudah akhir zaman, ngomong doang, sholat pilok. Namun heueuh mah nyahonya akhir zaman atau enggak segala robah. Ulah kitu bae pan akhir zaman cenah. Ambil yang ngomongnya akhir zaman gini. Tapi itu tobat. Pada reaksinya apa? Hidup itu hanya kan semuanya sudah ditentukan, yang ditunggu itu reaksi kita. Itu kan takdir orang bikin kapan yang ditentukan kan orang bakal naon bae. Terjadi apa aja kepada hidup kita itu sudah ditentukan. Nggak bisa dirubah. Yang orang cenah bae. Mungkin bisa terjadi karakter orangnya ini takdir namanya karena sudah terjadi. Nah, sikapnya seperti apa? Apakah orang ngaji ke hayang orang ini saya catatan ada di situ, yang ngaji poe anu jadwalna poe malam Minggu jadi malam Sabtu. Tapi saya kabeh di itu nah. Tinggal sikapnya doang. Apa penyikapannya? Cek orang tidak dirubah ngaji nadak malam Sabtu lain malam Minggu untuk bulan ini. Padahal udah dirubah cek Allah mah Allah geus nyangun bakal ngaji malam Minggu. Geus aya catatanan. Itu sudah dituliskan, tidak bisa dihapus dan dirubah, hanya tinggal menyikapinya orang kumaha. Kan yang jadi pahala atau tidak pahala itu sikapnya. Bagaimana kita melabeli itu, ngasih merek, menyikapi, datang azan, kumaha sikapnya. Datang bulan Ramadan, harus ngapain saya ini? Datang kewajiban haji, harus ngapain saya? Datang kewajiban zakat, harus ngapain saya? Ternyata sikap doang. Sikap kita terhadap suatu takdir atau suatu kejadian yang sudah Allah kudrat dan irodatkan. Karena sejatinya bagi Allah sudah tidak ada yang baru. Kabeh geus tinggal ngajalankeun. Wa ahwalul auliya la tandabitu bi faqrin wala ghinan. Maka ahwal itu kondisi hati. Kondisi hati para kekasih Allah itu tidak dibatasi oleh susah ataupun senang, kaya ataupun miskin. Untuk dibatasi kueta. Miskin harta itu ya atau kaya harta tidak dibatasi oleh itu. Di anal wilayata amrun qalbiyun, sebab kewalian dan kecintaan kepada Allah itu sifatnya perkara urusan hati. La ya'lamuha illa man khassahum biha, dan tidak ada yang tahu kecuali orang-orang yang Allah tentukan. Kata ahwal. Karena di ujungnya Allah disebutkan illa man atallaha biqalbin salim. Semua tidak akan selamat kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati anu selamat. Hati anu selamat. Bahkan saya pernah baca satu kitab, tidak ada orang jadi wali karena sholatnya banyak, karena sedekahnya loba, karena puasanya sering lain. Rata-rata orang yang diangkat jadi wali Allah itu, kekasih Allah itu, karena kebaikan hatinya. Nempo menjelma, nempo binatang, nempo muslim, nempo kafir. Dia memandang itu sebagai makhluk Allah. Hanya sikapnya doang anu beda. Oh iya muslim, kudu